Assalamualaikum. Mari Bu Antum mana Bu Antum? Iya. Bu Antum mari sini. Pak Ketua Komisi A ya, di sebelahnya Rene. Kayak ini dulu, saya tuan rumah soalnya. Ini duanya, ini dari Jakarta, dari Manado, ini dari Kalimantan. Ini nih Kalimantan. Simbol masyarakat adat. Iya. Saya kan tuan rumah ini dengan Bu Meki. Nah, Pak Meki silakan. Ketua Komisi A. Nah, ini wakil gubernur nih, ibu ini di belakang. Tolong kasih. Ini yang mewakili Pak Gubernur. Nah, oke, saya tuan rumah. Iya, benar. Ya, terima kasih. Iya. Simbol adat. Bukan adat, simbol adat. Struktur masyarakat adat. Iya. Yang satu ini Sudah. Ibu dua udah. Ini Arumbai kah? Belang. Belang, oh Belang. Beda dengan Barumbai. Beda nih Arumbai. Struktur masyarakat adat ada dalam struktur Belang. Iya, iya. Dalam struktur Jumlah. Jumlah semua penggayu ada pendayung berapa? 30, ditambah satu di depan, satu di tengah, satu di belakang. Ini ada kaitan dengan sebelah-sebelah apa agama, Islam, Ihsan. Gitu, begitu. 30. Itu ada satu lagi kah? Ada satu lagi. Nah, mewakili mana? Pak Barsoy mana? Pabar, Nah, ini. Pak Bas, mari Pak Bas. Ini mewakili marinir lah. Ini orang adat ini Pak, yang terakhir orang adat yang cerahkan ini. Ini mewakili Padang. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Ya. Selamat datang di Banda Nera, Pak Bapak. Ya. Ya, terima kasih banyak. Iya. Mari. Ini Pak Ketua ini. Ya. Mari.
Maluku di Banda Neira dalam rangka penjabat calon daerah otonomi baru di Banda Neira pernah mengukir sejarah keemasan di masa silam. Di tanah ini terekam diasingkannya Bung Hatta sebagai tokoh proklamator, Sultan Syahrir, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Iwa Kusuma Sumantri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul di tempat yang baik ini, yang bersejarah ini, tak lain dalam rangka kita menunggu tamu agung kita, Bapak-Bapak Senator Republik Indonesia DPD, untuk memperjuangkan Banda sebagai daerah otonomi baru yang kita sama-sama cintai. Yang kami hormati Bapak Ketua Komisi 1 DPD Republik Indonesia beserta Bapak Ibu para senator. Yang kami hormati Bapak Gubernur Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Ibu Asisten pada kantor Gubernur Maluku. Yang kami hormati Ketua DPR Provinsi Maluku, dalam hal ini diwakili oleh Ketua Komisi A DPRD Maluku. Yang kami hormati Bapak Ibu rombongan dari pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Yang kami hormati Bapak Camat beserta Muspika dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu para undangan, serta yang sangat saya cintai dan saya banggakan seluruh rakyat, seluruh masyarakat se-Kecamatan Banda. Perkenankan saya atas nama masyarakat Banda menyampaikan ucapan selamat datang kepada Bapak Ibu para Senator Komisi 1 DPR DPD Republik Indonesia dan rombongan. Dan kami juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga, sehingga bapak-bapak dan ibu dapat meluangkan waktunya untuk melihat dari dekat betapa besar keinginan masyarakat Banda untuk bercita-cita untuk menjadi kawasan strategi nasional yang otonom. Banda agar dalam waktu dekat ditetapkan melalui DPD ini menjadi kawasan strategi nasional yang otonom. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Komite A DPD Republik Indonesia yang saya hormati, Pak Nono beserta teman-teman dari DPD yang saya muliakan, Bapak-bapak, Ibu yang mewakili pemerintah provinsi yang saya hormati, Pak Ketua Komisi A Pak Berti yang saya muliakan, Bapak Ibu yang mewakili pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, Pak Camat beserta Spika yang saya muliakan, dan saudara-saudaraku air negeri tercinta Andansari yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kondisi real kita, apakah ini pantas dijadikan kawasan strategi, dijadikan sebagai daerah otonomi baru berdasarkan kepentingan strategi nasional KSN kota kepulauan. Slide saya itu ada di depan Bapak Ibu sekalian, ada di depan, ada slide yang saya tampilkan, itu bisa menjadi bahan rujukan. Yang pertama, bahwa daerah ini sangat sekali sangat peduli oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat sangat memperhatikan daerah ini, tapi kita saja yang kurang serius merespon apa yang dipedulikan oleh pemerintah pusat. Kita ambil contoh misalnya, ada surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 1135 tahun 92 tentang penetapan kawasan Taman Wisata Alam Gunung Api Banda dengan luas wilayah 734,46 hektar. Tapi apa artinya itu semua? Surat keputusan ini tidak berlaku di Kecamatan Banda. Kepedulian yang besar itu tidak berlaku di sini, Pak. Ada kosong dibangun di pulau yang disebut dengan Taman Wisata Alam itu.
Yang kedua, ada SK Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 69 tahun 2009 tentang penetapan kawasan konservasi perairan nasional Laut Banda, termasuk lautnya dengan luas 2.500 hektar. Kita lihat, cuma ada surat keputusan saja. Taman laut kita bisa hancur karena tidak ada perlindungan sama sekali. Tidak ada perhatian sama sekali. Dan karena itu, kalau kita tidak diberikan semacam status baru sebagai daerah otonomi, maka agak sulit kita mengharapkan keputusan ini bisa berjalan dengan baik. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2010 lempiran 12, laut dan kepulauan Banda ditetapkan sebagai kawasan strategi nasional. Apa artinya itu? Kosong sama sekali. Tidak ada arti apa-apanya buat orang Banda. Tidak ada kepentingan apa-apa buat orang Banda. Padahal ini peraturan pemerintah, Bapak Ibu sekalian. Ada PP nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kapal nasional. Dalam lampiran 3 disebutkan Banda Nera ditetapkan sebagai kawasan destinasi pariwisata nasional. Tapi apa yang dibikin, saudara? Dan oleh karena ini memang pantas kalau kita menuntut supaya kita bisa menjadi ekonomi baru. Berdasarkan upaya Yayasan Warisan dan Budaya Banda milik masa Banda, kita telah berproses di UNESCO, diharapkan untuk menetapkan Banda Nera sebagai warisan dunia. Dan itu sudah masuk dalam Miss Universe. Mudah-mudahan ini mendapat dukungan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Selanjutnya ini gambaran tentang geografis kita, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak memperpanjang pada slide, tapi inilah gambaran kepulauan Banda kepada Ibu bisa menyaksikannya. Selanjutnya, Lasoris. Pulau ini sejak dulu dikunjungi oleh berbagai bangsa karena komoditas buahnya. Pala Bapak yang terhormat adalah tanaman ini. Tanaman endemik artinya tanaman yang hanya di daerah ini. Hanya 2 tempat, Cengkira, Maluku Utara, dan Pala ada di Pulau Banda. Di tempat lain tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Inilah tanaman endemik. Nanti kemudian tanaman itu tersebar ke tempat lain, itu persoalan kemudian. Itulah yang mendorong bangsa-bangsa asing datang ke daerah kami, mengunjungi daerah ini. Kalau bukan karena rempah-rempah, Christopher Columbus tidak mungkin menemukan benua Amerika, dan James Cook tidak mungkin menemukan benua Australia. Itu semua dalam rangka pencarian rempah-rempah, pencarian cengkeh dan pala. Bukan karena itu 2 benua ini tidak ditemukan sama sekali. Akibat dari itu, maka daerah ini ditaklukkan oleh Belanda, dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1621. Nasib orang Banda menjadi terkatung-katung, banyak yang dibuang ke Batavia dan banyak pula yang memberikan diri ke Maluku Tenggara dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, status pemerintahan kita pada abad 16 sampai dengan permulaan abad ke-19, Belanda atau VOC membagi wilayah Maluku dan Maluku Utara ke dalam 3 provinsi, yaitu Gubernur Van der Molukken, ibu kota Ternate, Gubernur Banda, ibu kota Banda, dan Gubernur Van Amboinaisa, Ambon. Status kita pada abad ke-16 sampai bulan abad ke-19 sebagai ibu kota gubernur pemerintahan provinsi. Bapak Ibu sekalian, daerah yang masuk gubernur Banda sudah dimekarkan. Paling kurang tercatat ada 6 daerah yang sudah menjadi kabupaten kota yang tadinya berada di bawah provinsi Banda. Sekarang sudah mekar, tapi kita malah justru statusnya diturunkan. Pada abad ke-19 dipimpin oleh seorang residen setingkat kabupaten, dan pada abad ke-20 dipimpin oleh HPD yang sekarang kita sebut KPS atau Pak Camat sampai dengan sekarang. Kota Nera yang calon nantinya insya Allah dijadikan kota daerah otonom baru kawasan strategis kota Kepulauan Banda ini, dalam oleh sejarawan asing, antropolog, disebut dengan istilah Nera Entrain Europa Staat in Zuidoost-Asia. Nera adalah market kota kecil Eropa yang dimiliki Asia Tenggara. Hancurnya kota Nera kerugian bukan saja bangsa Indonesia, tapi menimpa Asia Tenggara. Oleh karena itu status baru sangat kami butuhkan.
Inilah bentuk Bapak Ibu, bentuk dari Kota Merah sebagai enclave of a state in Asia. Kota kecil Eropa yang dimiliki Asia Tenggara. Hanya ada di sini Bapak sekalian. Itulah bentuk kota. Itulah bangunan-bangunan tua yang tersebar. Semua sebagian besar saya mau katakan bahwa bangunan-bangunan tua itu sudah dalam kerusakan. Kota ini Bapak-Bapak dari anggota DPD yang saya hormati sudah sangat menderita. Kota yang dijuluki sebagai Neapel Eropa saat ini sudah sangat menderita. Penderitaannya bukan saja karena dibom oleh sekutu, tapi intervensi pembangunan yang begitu ketat. Intervensi pembangunan tanpa memperhatikan struktur kota pusaka ini, struktur kota Eropa ini. Akhirnya, apa yang terjadi? Bapak Ibu sekalian, kita punya dua esplanade itu, kita punya dua wilayah terbuka hijau cukup besar Pak, yang kita sebut dengan lapangan raja. Di situ ada film, ada raja, patung Raja William III, dan yang satunya lagi disebut dengan lapangan Nusantara. Dua esplanade ini sekarang sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Intervensi pembangunan tanpa memperhatikan ini lagi. Kantor-kantor pemerintah dibangun di atas lahan itu, sekolah-sekolah dibangun di atas lahan itu. Sekarang sudah menjadi pemukiman kumuh, sudah menjadi kumuh sekali. Demikian pula di lapangan Cipto. Dua esplanade ini sudah hancur. Belum lagi intervensi yang lainnya. Akhirnya kota ini betul-betul sangat menderita. Dan oleh karena itu perlu ada status baru sehingga kita bisa melindungi kota ini. Inilah kota Bapak Ibu yang menjadi calon kota Kepulauan Banda. Kita berada Bapak Ibu di istana ini Pak. Istana ini istana gubernur. Di sebelah kiri kita ini ada deputi gubernur, istana yang sebelah ini. Dan yang sebelah ini, sebelah kanan kita ini adalah kantor dari gubernur. Nah, ini menjadi ikon dari kota ini sendiri. Saya lanjutkan. Bagaimana posisi kita secara geografis dan transportatif jika dikaitkan dengan kedudukan Masohi di Pulau Seram. Kita dari Banda, terutama dari pulau-pulau yang mau ke Masohi, mereka harus datang menginap semalam di sini dulu. Mereka harus singgah semalam di Banda, di Pulau Nera, lalu menunggu kapal untuk mereka berangkat sampai ke Ambon. Di Ambon Bapak Ibu sekalian, mereka bermalam semalam di Ambon, besok pagi baru bisa berangkat ke Tulehu, salah satu desa di Pulau Ambon. Dari situ baru mereka bisa naik kapal cepat menuju ke kota kecamatan satu lagi yang namanya Amahe. Dari Amahe baru mereka ke Masohi. Ongkos pulang pergi bisa habis 2 juta rupiah. Padahal uang 2 juta rupiah bisa dipakai untuk membeli susu anak-anaknya. Uang 2 juta rupiah bisa dipakai untuk membayar uang sekolah anak-anaknya. Tapi karena rentang kendali yang begitu sulit, uang itu terpaksa dibuang cuma untuk biaya transportasi ke Masohi. Ini rentang kendali yang kita hadapi sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian. Potensi wilayah kita punya perkebunan pala milik pemerintah, kita punya perkebunan pala milik rakyat. 75% produksi pala Maluku Tengah dan berasal dari Banda. Pada tahun 2015 produksi pala Banda 470 ton. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak dari komite, harga pala super di Banda itu 100.000 rupiah. Tapi di Singapura masuk ke trading, jadi pala ini ada makelar yang membawa ke Surabaya, dari Surabaya ekspor ke Singapura. Padahal cuma sampai di Singapura ada trading di situ Bapak Ibu. Nanti lagi diekspor ke Eropa dan ke Cina. Berapa harga per kilo Bapak Ibu sekalian? Harga per kilo pala super di Singapura ketika diperdagangkan itu 1.430.000 rupiah. Bisa dibayangkan? Kalau kita diberikan otonomi untuk mengatur diri sendiri, maka petani kita akan kaya, karena kita bisa mengekspor pala dari sini. Kita bisa mengekspor pala dari sini, Bapak Ibu sekalian. Kita rugi banyak, bukan kita saja, tapi pemerintah provinsi juga rugi karena sertifikat ekspornya keluar dari Surabaya. Kita punya ikan tuna, Bapak Ibu sekalian. Ikan tuna ini, beberapa jenis ikan yang diekspor, antara lain 85% ekspor ikan Maluku Tengah berasal dari Banda. Tahun 2015 produksi ikan tuna dan cakalang mencapai 9.579 ton. Harga rata-rata Bapak Ibu sekalian per kilo
Untuk yellowfish jenis tuna yang ekor kuning di sini sekitar Rp65.000. Saya membuka internet, saya lihat di lelang di pasar Jepang. Harganya Rp1.800.000, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bisa ekspor sendiri, betapa makmurnya kita ini, betapa makmurnya para nelayan. Tapi apa boleh buat? Kita tidak punya kewenangan untuk itu. Dan kami harapkan lewat bapak-bapak dari DPD ini bisa memperjuangkan kepentingan masyarakat Banda. Kita punya potensi wilayah antara lain pariwisata, Bapak Ibu sekalian. Kita punya saya mau katakan, ini pariwisata terlengkap di Indonesia. Ada agrowisata, Bapak. Ada wisata bahari, ada wisata adat budaya, ada wisata sejarah, ada wisata view, ada wisata religi, ada wisata ilmiah, ada wisata sport, ada wisata kuliner. Lengkaplah sudah di negeri Andansari. Inilah agrowisata, Bapak Ibu. Mungkin sebentar Bapak dari DPD kita akan pergi juga ke daerah wisata ini, agrowisata ini. Itu di Pulau Banda besar. Ini wisata bahari, Bapak Ibu. Kita punya wisata besar bahari, punya taman laut yang begitu indah. Bapak-bapak Cruise Asia sudah masuk di sini. Kita mengalami kesulitan dengan Cruise Asia. Ketika kita join dengan Cruise Asia, ingin agar Banda menjadi pintu pertama, terutama untuk wisatawan dari New Zealand dan Australia. Tapi mereka setuju tanpa mereka sadari bahwa di Banda tidak punya kantor imigrasi, Bapak Ibu. Ketika kapal bertolak ke sini, mereka kontak, kita bilang tidak ada imigrasi. Terpaksa mereka kembali dan mereka kontak Jakarta. Petugas imigrasi dikirim dari Jakarta ke Darwin untuk muat petugas itu datang ke Banda. Dan sejak itu kapal Cruise Asia berpangkalan di Bali, tidak bisa lagi di Banda karena kita tidak punya imigrasi di sini, tidak punya kantor imigrasi. Itulah kendala-kendala yang kita hadapi dalam membangun pariwisata di Maluku Tengah, di Kecamatan Bali ini. Ini wisata budaya, ada yang di laut dan ada juga yang di darat. Sangat lengkap sekali wisata budaya kita. Ini wisata sejarah, peninggalan sejarah penuh sekali di pulau, terutama di Kota Nera ini, tapi juga di Pulau Banda Besar, di Pulau Ai, Pulau Run, dan pulau-pulau lainnya. Banyak peninggalan sejarah Belanda yang menunjukkan kejayaan bangsa Belanda pada saat itu. Ada juga wisata view. Dari posisi-posisi tertentu kita bisa menikmati sunset. Misalnya kita ke Benteng Belgika di sore hari, minum teh sore sambil menikmati sunset. Tidak jauh, cukup ke Benteng Belgika saja. Kita naik di puncaknya dan kita bisa menyaksikan itu. Kita punya wisata religi, ada gereja tertua, ada masjid, ada kelenteng, ada macam-macam tentang kuburan-kuburan keramat dan sebagainya. Kita punya wisata ilmiah, laboratorium bawah laut, sangat luar biasa. Kita sudah inventarisir, ada 27 spot yang terbaik untuk diving maupun snorkeling di Kepulauan Banda ini. Ini bisa menjadi laboratorium di darat maupun di laut, Bapak Ibu sekalian. Sarana prasarana yang tersedia di Kepulauan Banda saya jelaskan sedikit. Kita punya transportasi udara maupun kapal laut. Panjang runway untuk transportasi udara hanya 960 meter sehingga hanya bisa didarati oleh pesawat kasa. Jadwal penerbangan 2 kali, ada kalanya 3 kali seminggu. Pemda Maluku merencanakan untuk memperpanjang runway menjadi 2000, tapi ya kita tidak tahu itu betul atau tidak gitu. Kita juga punya satu dermaga umum untuk kapal-kapal PMI dan kapal-kapal lainnya. Kita juga punya dermaga perikanan yang sampai sekarang belum bisa berfungsi, tapi sudah selesai dibuat. Kapal-kapal PMI itu 2 minggu sekali, kapal cepat 2 minggu sekali. Sementara transportasi lokal antar pulau itu dikelola oleh masyarakat lokal gitu, Bapak Ibu. Kita punya sarana prasarana penunjang sebuah kota. 100% jalan di Kota Nera sudah beraspal. Sarana angkutan darat, sepeda, ojek, beca, dan mobil yang jumlahnya dibatasi. Memang kita batasi kota ini, jangan sampai ada mobil banyak. Kita menginginkan mobil tidak lebih dari 10 gitu. Karena ini kota kecil.